معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، يا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت بصفتك يوم الجمعة فزت والإمام يهدر فقد الموت، أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ta'ati tamma salatul qa'imah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Tauhidu billahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minha rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad fawzan 'azima. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta yang kami muliakan, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperkenankan untuk ibadah salat Jumat yang mulia ini. Mudah-mudahan salat Jumat ini menambah yaitu amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan menjalankan perintah-perintahnya
serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dimanapun dalam keadaan apapun. Sholawat serta salam terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami muliakan, tentunya pada saat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan 10 yang kedua. Marilah kita sejenak introspeksi diri dalam diri kita. Mulai hari pertama hingga saat ini, bagaimana keadaan kita, keimanan kita, ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita masih berstandarkan dikala kita ini beribadah kepada Allah, atau semakin meningkat bahkan semakin menurun? Marilah kita banyak introspeksi diri. Hadirin yang kami muliakan, dengan adanya kita introspeksi diri ini, kita akan berhati-hati dalam menaungi kehidupan ini, karena belum tentu Ramadan yang akan datang kita menemui Ramadan yang akan datang. Maka genjotlah pada saat-saat ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa tipe orang-orang yang menghadapi daripada bulan Ramadan? Ada seseorang itu bertemu bulan Ramadan, menghadapi bulan Ramadan, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, itu biasa-biasa saja. Gak ada bedanya antara hari-hari biasa dengan bulan-bulan Ramadan. Tidak ada bedanya. Kayaknya ini bukan bulan Ramadan. Maka ini yang berbahaya bagi seseorang yang mempunyai tipe yang seperti ini. Itu termasuk orang-orang yang menjadikan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosa kita kalau kita mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalaulah menghadapi bulan Ramadan saja biasa-biasa, berarti ditinggalkan bulan Ramadan tetap seperti biasa-biasa saja. Maka orang yang seperti ini dipertanyakan keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia tidak mempunyai ilmu tentang bulan Ramadan. Bahkan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang demikian maka kita jauhkan pada diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, kondisikan semua aktivitas kita di rumah kita, di kampung kita, bahwasanya ini bulan Ramadan. Jangan sampai di bulan Ramadan ini kita hanya menyia-nyiakan bulan yang suci ini, bulan di mana semua dilipat gandakan, didiskon oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita dihidupkan pada hari ini ada maksud dan tujuan. Kalaulah kita tidak mempergunakan maksud dan tersebut, maka kita akan termasuk orang-orang yang merugi. Maka hadirin yang kami muliakan, mari kita isi dengan kebaikan ibadah, full power ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan awal hingga saat ini kita termasuk orang-orang ibadah kita selalu meningkat dan mendekat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami muliakan, tipe orang yang kedua adalah di dalam ketemu bulan Ramadan, puasa segalanya aktivitasnya orang yang susah. Ketemu bulan Ramadan malah susah. Ini yang berbahaya. Karena apa? Dia merasa tersiksa dengan adanya bulan Ramadan. Tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa aktivitas, tidak bisa ke sawah atau bekerja. Karena apa? Dia merasa lapar. Karena itu dengan kelaparannya menjadikan hidupnya itu tersendat-sendat. Karena dengan laparnya ini bekerja tidak semaksimal mungkin. Itu yang berbahaya, menjadikan susah kehidupannya, sehingga kehidupannya itu dalam pelaksanaan ini, dalam pelaksanaan ibadah itu dia
semena-mena, seenaknya sendiri dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berleha-leha bahwasanya dalam bulan ini menyiksa daripada dirinya dengan kelaparan katanya. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang termasuk orang-orang munafik, orang yang enggak mengetahui adanya yaitu fadilah-fadilah di bulan Ramadan. Yang seperti ini berbahaya, saudaraku. Susah karena apa? Lapar. Susah nanti berzakat, susah nanti tidak bisa lebaran, tidak bisa membeli yang namanya makanan-makanan, tidak bisa membeli pakaian karena apa? Dia merasa susah sehingga hidupnya dirindungi, hidupnya dipoles dengan adanya kesusahan-kesusahan. Maka hal yang demikian hadirin, kalaulah orang ini menghadapi ditinggalkan bulan Ramadan, dia malah bergembira. Alhamdulillah, saya ditinggalkan bulan Ramadan, saya bisa aktivitas lagi. Nah, ini berbahaya, saudaraku. Maka jangan sampai kita ini bertemu bulan Ramadan dan menghadapi bulan Ramadan saat ini, kita ini merasa susah diri kita, tidak bisa makan seperti biasa. Ya, hadirin. Padahal kita ketahui, dikala kita ini bergembira menghadapi bulan Ramadan, bergembira saja, kita oleh Allah dicatat, dihapuskan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita diharamkan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bergembira, apalagi kita mengisi bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin dengan ibadah, insya Allah menjadikan hidup itu menjadikan senang dan bergembira. Hadirin yang kami muliakan, tipe yang ketiga ini mudah-mudahan tipe yang seperti ini pada diri kita, yaitu tipe berhadapan bulan Ramadan malah mereka bergembira dengan punya kesempatan untuk maksimal ibadah. Dikala menghadapi bulan Ramadan, dia bergembira, bersukaria, mengisi bulan Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkah yang dilakukan semaksimal mungkin untuk ibadah kepada Allah. Bahkan dia punya target dalam kehidupannya. Targetnya apa? Mungkin di antara kita bisa menghatamkan Al-Quranul Karim. Mungkin kita bisa bersedekah setiap harinya dengan menyiapkan takjil orang yang berpuasa. Mungkin beribadah yang mana ibadah itu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini ketemu bulan Ramadan gembira dan nantinya ditinggalkan bulan Ramadan, dia merasa susah. Karena apa? Belum tentu Ramadan yang akan datang dia bertemu dengan bulan Ramadan. Maka hadirin yang kami muliakan, untuk itu maksimalkan pada bulan saat ini. Kalau sekitar 12 hari insya Allah kurangnya, maka semaksimal mungkin kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita target kita, ibadah kita, tarawih kita jangan sampai putus. Ibadah kita, sholat Jumat jangan sampai putus. Sholat wajib kita usahakan di masjid agar kita dilipat gandakan sholat kita. Sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sholat sunnah dicatat oleh Allah pahalanya seperti sholat wajib, dan sholat wajib dicatat oleh Allah, dicatat berlipat ganda sampai 70 kali. Kalau kita tidak tergunakan adanya bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita, ketemu bulan Ramadan yang akan datang, disehatkan jiwa kita, jasmani kita, sehingga kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah di bulan ini kita semaksimal mungkin, dan insya Allah nanti kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tipe orang ini insya Allah termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qulu qawlan hadza wastaghfirullaha lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'atil huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'in wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'ana marhuma tafarruqa min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma ja'al qur'anal hujjatan lana wa la 'alaina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah innallaha ma'murukum bil ahli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.